Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farudin Wafi di channel Wafi Jupret. Kali ini saya mau membahas sedikit pengalaman saya ketika saya mendaki Gunung Sumbing waktu SMA. Dan waktu pendakian itu ada sedikit kisah yang menurut saya bisa dibilang menyeramkan, bisa dibilang menakutkan, horor. Tapi kalau saya tidak takut, tidak apa-apa sih. Cuma mau berbagi cerita saja. Bermula saya perjalanan dari rumah yang awalnya akan mendaki 8 orang, tetapi hanya 2 orang yang jadi berangkat. Saya langsung berangkat ke Butuh, yaitu pos pendakiannya. Dan sesampainya saya di sana langsung packing, berkemas-kemas, dan makan terlebih dahulu, langsung nancap naik ke gunungnya. Memang perjalanan dari pos 1 sampai pos 3 itu enjoy, aman lah, dan itu enak sekali. Walaupun dari pos 2 ke pos 3 itu lumayan kan capek, jadi ya enjoy lah. Walaupun pemandangannya tidak indah, karena apa? Karena tertutup kabut. Jadi kalau terbuka pasti bagus dong, bisa lihat pemandangan kota dari atas gunung. Mantap pokoknya. Langsung saja ke cerita yang saya mau ceritakan di video ini, yaitu pengalaman saya yang cukup tidak bisa dilupakan lah, yaitu menuju pos 4 sebelum pos sunrise. Saat berjalan itu memang jalannya landai, enak, tidak terlalu capek lah. Tapi di situ lumayan sepi karena waktu itu rombongan hanya saya berdua orang saja, dan saya berjalan di belakang. Waktu itu saya sedikit ada kejanggalan lah. Saya berjalan di belakang, tek. Saya tuh merasa ada pendaki lain yang berada di belakang saya. Entah itu pendaki atau apa, entah itu hanya halusinasi saya, tidak bisa diterangkan lah. Tapi semakin lama rasanya semakin mendekat. Setiap saya melangkah, dia kayak semakin dekat. Saya melangkah, dia semakin dekat. Entah itu apa, tidak bisa dijelaskan. Wallahu a'lam lah. Lalu saya pindah posisi ke depan. Jadi teman saya tadi di belakang, karena kita berdua saja. Entah kenapa, saat saya di depan merasa ada orang bernafas di samping telinga saya. Itu 3 kali. Entah itu angin atau apa, saya juga tidak tahu. Tapi kejadian itu cukup membuat saya merinding. Singkat cerita, sudah sampai di pos sunrise. Dan ketika saya sudah sampai di pos sunrise, waktu itu badai kencang sekali anginnya. Dan kita segeralah langsung membuat tenda secepatnya. Sudah sampai di dalam tenda, kita ngobrol-ngobrol, makan snack jajan gitu. Dan karena saya sudah kelelahan, nggak jadi buat makanan, langsung tidur. Dan setelah tidur, kita langsung pakai sleeping bag biar hangat, karena waktu itu badai kencang sekali. Saya merasakan kayak ada yang berbincang-bincang di luar tenda di sebelah kanan saya. Tapi anehnya, kanan tenda saya itu sudah jurang. Nggak mungkin dong tenda di atas jurang. Ya karena badai, saya nggak berani lah menengok itu ada apa gitu. Lalu saya lanjutkan tidur. Dan tiba-tiba saya bangun lagi karena saat tidur saya mimpi ada seseorang yang mengitari tenda saya, lalu berhenti di tepat di depan tenda dan membuka resleting pintunya. Srek. Waktu ada suara itu langsung saya terbangun. Tapi itu nggak nyata, itu hanya mimpi. Dan di dalam mimpi saya itu terdapat seseorang yang membelakangi saya, wanita berambut panjang dan berbaju merah. Dan setelah baca-baca dan saya cari di internet, ketika sudah turun gunung, itu adalah sosok Dewi Sumbing.
entah itu benar atau tidak, saya juga hanya membaca dari internet dan tidak pernah tanya ke penduduk sekitarnya. Saya lanjutkan lagi lah tidurnya, dan ini saya bangun ketiga kalinya karena saya mendengar kayak ada jari jemari menggoreskan tangannya di tenda, dan saya terbangun. Saat saya bangun kayak ada orang yang menyakar-nyakar tenda saya, srek. Saya merinding sekali ya waktu itu. Langsung kepala saya tak masukkan ke sleeping bag biar ya gimana ya, kalau takut kan seperti itu, biar nggak kelihatan ada apa. Langsung bodo amat lah ya, langsung tidur. Alhamdulillah saya bangun sudah kiranya jam 5 lah, karena saya muslim. Langsung sholat cepat-cepat, lalu keluar menikmati sunrise. Itu indah banget, sampai ngelupain kejadian yang tadi malam, karena tepat saat itu ada lautan awan dan juga ada matahari baru terbit, jadi kayak ada batas di langit gitu. Itu mantap. Lalu setelah itu saya naik ke puncak summit attack, turun langsung berkemas, kita turun. Dan waktu turun tepat juga di pos antara pos 3 dan pos 4, saya berpapasan dengan seorang anak kecil berpakaian lengkap kayak sependaki gitulah. Tapi anehnya anak kecil itu tadi lewat berpapasan, saya sapa, "Mari Mas." Mukanya datar sambil tangannya megangin ransel gini, emang menunduk, mukanya datar, lewat saja. Dalam hati saya, sombong amat. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok ada anak kecil mendaki sendirian. Dan saat saya setelah itu berpapasan tidak menemukan kelompok lain, hanya satu orang itu saja yang naik. Itu entah manusia beneran atau apa, ya mungkin ada lah ya manusia, anak kecil yang sudah berani naik gunung sendirian. Tapi anehnya kan, masa iya anak kecil naik gunung 3.371 kalau nggak salah, itu tinggi loh, hanya satu orang saja. Dan itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Semoga itu pengalaman terakhir saya yang horor, yang menurut saya lumayan horor sih, karena saya juga cukup merinding. Apabila ada yang tidak enak, ada yang tidak percaya, silahkanlah, itu hanya cerita saya. Kalau percaya ya monggo, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi dari diri saya sendiri, saya yang mengalami, saya mencoba tidak percaya, tapi tetap saja merinding lah. Sekian dari saya, Farudil Wawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.